Semangat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai Cost Volume Profit atau yang disingkat CVP yang merujuk pada buku Cost Accounting Carter edisi 14 chapter 20. Pertama-tama marilah saya memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Harun Al-Fauza nomor absen 13 yang akan menjelaskan CVP pada multiple products. Kemudian ada Siva Nafisa nomor urut 27 yang akan menjelaskan rasio-rasio terkait CVP. Dan yang terakhir adalah saya Yoga Pratama Silaban nomor absen 28 yang akan menjelaskan konsep dasar dari CVP. Pokok pembahasan dari video ini ada 3, yakni yang pertama adalah konsep dasar CVP, yang kedua multiple products pada CVP, dan yang terakhir adalah rasio-rasio terkait CVP. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yakni konsep dasar CVP. Yang pertama itu adalah pengertian. CVP adalah model yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Kemudian ada rumus. CVP dibuat berdasarkan hubungan akuntansi. Profit sama dengan total revenue dikurangi total variable cost atau total biaya tidak tetap dikurangi total fixed cost atau total biaya tetap. Kemudian kita pindahkan total revenue-nya ke ruas kiri menjadi total revenue dibagi sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost tambah profit. Lalu kita sederhanakan menjadi R sama dengan F ditambah V dikali R ditambah P, di mana P sama dengan total variable cost dibagi sales. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan V dikali R sehingga menjadi R dikurangi V kali R dalam kurung sama dengan F ditambah P. Lalu R kurang V kali R ini kita sederhanakan menjadi R dikali 1 dikurangi V sama dengan F ditambah P. Kemudian kedua ruas kita bagi 1 dikurangi V menjadi R sama dengan F tambah P dalam kurung dibagi 1 dikurangi V dalam kurung. Sekali lagi di mana V sama dengan total variable cost dibagi sales. Lalu kita bisa mendapatkan rumus break-even point yang merupakan titik impas penjualan dengan pengeluaran jika kita mengasumsikan bahwa profit yang didapat oleh perusahaan adalah 0. Sehingga rumusnya menjadi R sama dengan F dibagi 1 dikurangi V dalam kurung. Nah, yang tadi itu merupakan rumus jika kita ingin mencari berdasarkan total revenue. Sekarang ini berdasarkan kuantitasnya. Masih sama berdasarkan hubungan akuntansi profit sama dengan total revenue dikurangi total variable cost dikurangi total fixed cost. Kemudian total revenue sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost ditambah profit. Lalu kita sederhanakan simbolnya menjadi R sama dengan F ditambah C dikali Q, di mana C adalah variable cost per unit dan Q adalah quantity of product sold. Kemudian ditambah dengan P. Nah, revenue-nya ini kita pecah lagi menjadi P dikali Q, di mana P adalah sales price per unitnya, dikalikan kuantitas of product sold, berapa yang terjual. Sama dengan F ditambah C dikali Q ditambah P. Kemudian kita kedua ruasnya kita kurangi dengan C kali Q menjadi P dikali Q dikurangi C kali Q sama dengan F ditambah P. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi Q dikali P kurang C dalam kurung sama dengan F ditambah P. Lalu kedua ruas kita bagi P kurang C sehingga Q sama dengan F tambah P dibagi P kurang C. Sekali lagi di mana P sama dengan sales price per unit, harga jual per unitnya, dan Q adalah quantity of product sold, berapa kuantitas yang terjual, dan C adalah variable cost per unit, biaya tidak tetap per unitnya. Lalu kita bisa juga mendapatkan rumus break-even point jika kita mengasumsikan bahwa profit yang didapat perusahaan adalah 0 sehingga Q sama dengan F dibagi P dikurangi C. Lalu untuk memperdalam pemahaman kita akan melakukan ilustrasi perhitungannya. Diketahui yang pertama itu adalah total sales revenue at normal capacity-nya sebesar 6 juta. Kemudian total fixed cost-nya sebesar 1,6 juta. Lalu total variable cost
at normal capacity-nya sebesar 3,6 juta. Lalu diketahui juga sales price per unitnya 400 dan variable cost per unitnya 240. Nah, yang ditanya ini adalah berapa total sales revenue dan unit yang dibutuhkan untuk mencapai BP atau break even point-nya, titik impas penjualan. Yang B itu berapa total sales revenue dan unit yang dibutuhkan untuk mencapai profit sebesar 400. Langsung saja ke jawabannya. Yang pertama itu adalah A yang tadi, revenue dan unit saat BP. Nah, kita pakai rumus yang BP-nya. R sama dengan V F, maksud saya dibagi 1 dikurangi V. Nah, sama dengan tadi kita sudah diketahui 1.600 dibagi 1 dikurang 240 dibagi 400. Nah, ini dalam kurung. Atau kita bisa menggunakan total dari sales revenue dan total dari variable cost-nya, sehingga didapatkan 1.600 dibagi 1 dikurang 3.600 dibagi 6 juta. Nah, 240 dibagi 400 dan 3.600 dibagi 6 juta ini hasilnya adalah 0,6. 1 dikurang 0,6 adalah 0,4. Nah, 0,4 ini akan menjadi pembagi dari 1.600 sehingga didapatlah hasil akhirnya 4 juta. Nah, kemudian kita bisa langsung mencari nih berapa unit terjual saat break even point-nya dengan cara 4 juta yang tadi dibagi oleh 400 yang merupakan sales price per unitnya, sehingga didapatlah 10.000 unit yang dibutuhkan untuk mencapai BP. Atau kita bisa juga mencarinya dengan menggunakan rumus kuantitasnya. Kuantitas break even point sama dengan F dibagi P kurang C, yaitu 1.600 dibagi 400 yang merupakan sales price per unitnya dikurangi C, variable cost per unitnya 240. Nah, kemudian 1.600 dibagi 160 didapatkanlah kuantitas break even point-nya, titik impasnya pada jumlah 10.000 unit. Lalu berapa sih revenue dan unit saat profit 400.000? Saat perusahaan menginginkan profit 400.000, berapa sih revenue dan unitnya? Nah, kita tinggal menambahkan aja tadi fixed cost-nya itu ditambah dengan 400.000, yaitu profitnya. Jadi R sama dengan F ditambah P dibagi 1 kurang P sama dengan 1.600 tambah 400 dibagi 1 dikurang 240 bagi 400 dalam kurung. Kemudian atau kita bisa juga mendapatkannya dari 2 juta, yakni 1.600 tambah 400 dibagi 1 dikurang 3.600 dibagi 600, yang masing-masing merupakan total variable cost dibagi total sales revenue, sehingga didapatlah 2 juta dibagi 0,4 dan hasil akhirnya adalah 5 juta. Lalu kita sama juga seperti yang sebelumnya, kita bisa langsung mencari berapa unit yang terjual untuk mendapatkan profit 400.000 dengan cara membaginya bagi 5 juta tersebut dengan 400 yang merupakan sales price per unit, sehingga didapatkanlah jumlah sebesar 12.500 unit. Dan kemudian kita bisa langsung mencari kuantitasnya saja tanpa harus dari revenue-nya dulu, yakni dengan menggunakan rumus F ditambah P dibagi P kurang C. Nah, tadi fixed cost-nya 1.600 tambah profit-nya 400 dibagi 400 yang merupakan sales price per unit dikurangi variable cost per unitnya, sehingga didapat 2 juta dibagi 160 dan hasil akhirnya adalah kuantitasnya 12.500, sehingga dapat kesimpulan bahwa jika ingin mendapatkan profit 400.000 maka total penjualan perusahaan harus sebesar 5 juta dan harus menjual sebesar 12.500 unit. Sekian dari saya, yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas mengenai multiple products pada GVP. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan menjelaskan terkait multiple products dalam cost volume profit analysis. Nah, biasanya umumnya itu karakteristik dari multiple products. Yang pertama adalah produk yang dijual itu lebih dari satu. Nah, kita bisa lihat juga ya, namanya juga multiple product. Multiple artinya lebih dari satu berarti ya. Nah, yang kedua harus dicari dulu nih perbandingan unit produknya. Umumnya berapa banding berapa nih antar produk itu dijual pada saat penjualan
Yang ketiga adalah contribution margin yang digunakan untuk menggunakan BEP, untuk menghitung BEP atau titik impas adalah contribution margin gabungan antara produk-produk yang dijual berbarengan itu. Nah, kita langsung aja ke ilustrasi soal. Nah, jadi ada namanya nih warung emas yang dibuka sama Poli dan Apriani. Nah, warung emas ini menjual eceran roti dengan harga 6.000 per bungkus dan kacang almond dengan 3.000 per bungkus. Di mana biaya variabelnya mengikuti berapa banyak yang diproduksi ya. Nah, per unit roti, per bungkus roti itu ada 2.000, sementara kacang almond ada 1.000 per bungkus. Nah, biaya lainnya merupakan biaya tetap yang tetap ya, tidak bergantung pada unit produksinya. Totalnya itu ada 100.000 per hari. Nah, pada Senin 2 Agustus 2021, warung emas ini berhasil nih jual 40 bungkus roti dan 80 bungkus kacang almond. Nah, berdasarkan pengalaman, penjualan roti dan kacang almond ini proporsi perbandingannya mengikuti penjualan di hari tersebut, yakni di Senin 2 Agustus 2021. Tugas kita adalah menghitung revenue dan kuantitas dalam keadaan titik impas. Nah, kita lanjut ke pembahasan di mana kita buat tabelnya agar memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Kita buat tabel di kolom pertama ada produk yang isinya ada roti dan kacang almond. Kemudian di sebelahnya ada harga per unit. Harga per unit roti ada Rp6.000 per bungkus atau per unit ya. Dan ada kacang almond Rp3.000 per unit. Ini harga penjualannya. Kemudian yang di sebelahnya kita buat variable cost per unit untuk kolom yang ketiga. Itu 2.000 untuk roti dan 1.000 untuk kacang almond. Nah, kemudian di kolom terakhir kita buat expected sales mix. Tadi pada tanggal 2 Agustus 2021 mereka menjual 40 buah dan 80 buah. Dan di soal biasanya penjualannya mengikuti proporsi perbandingan pada penjualan Senin 2 Agustus tadi. Nah, 40 buah banding 80 buah itu bungkus ya, 40 bungkus dibanding 80 bungkus berarti itu 1 banding 2 ya, berarti biasa dijual 1 roti terjual juga 2 kacang almond, itu 1 banding 2. Nah, kemudian untuk mencari titik impasnya yang pertama kita bisa menghitung dulu proporsi total variable cost terhadap total penjualan, di mana total variable cost ini kita hitung aja ya, berarti variable cost per unit dikalikan berapa banyak diproduksi. Nah, ini kita asumsinya yang diproduksi sama dengan yang dijual ya. Oke, yang roti itu variable cost-nya ada 2.000. Nah, 2.000 dikalikan 1x, 2.000. Ditambah biasanya 2 kacang almond atau 2x ya, perbandingannya 1/2 tadi. 2 kacang x, 2x dikalikan 1.000 variable cost. Per total penjualannya itu ada 1 roti, 1x dikalikan 6.000 harga rotinya dan ditambah yang dari kacang almond 2x dikalikan 3.000 atau 2 kali 3.000. Nah, hasilnya itu 4.000 bagi 12.000, yakni sepertiga atau 33,33%. Ini menandakan bahwa dari total penjualan itu 33,33% ya atau sepertiganya itu sudah diatribusikan kepada variable cost atau sudah habis untuk biaya variabel ya teman-teman. Nah, sisanya 2/3-nya berarti itu contribution margin ya. Nah, kita lihat di nomor 2 itu untuk mencari revenue titik impasnya ada total fixed cost bagi 1 kurang V. Nah, 1 kurang V ini yang tadi dibilang ya proporsi contribution margin. Kita masukkan angkanya, total fixed cost ada 100.000 per 1 dikurang V, 1 dikurangi 1/3. Nah, 1 kurang 1/3 tadi ya 2/3. Berarti 2/3-nya itulah proporsi contribution margin terhadap seluruh total penjualan. Ya udah kita hitung aja 100.000 per 2/3 itu hasilnya 150.000. Kemudian dari soal tadi juga disuruh kita untuk berapa nih kuantitas roti dan kacang almond untuk dijual. Ya udah kita masukkan aja rumusnya, itu ada revenue titik impas tadi. Ya udah kita bandingkan aja sama total penjualan salesnya ya, total penjualan si produk. Nah, tadi revenue titik impasnya ada 150.000, kita bagikan dengan 12.000 ya. Kita dapat tadi dari nomor 1 sales revenue-nya 12.000,
150.000 bagi 12.000 ada 12,5. Berarti mereka harus menjual 12,5 bundel. Nah tadi satu bundel itu kan 1:2 ya, satu roti banding 2 kacang almond gitu. Nah kalau 12,5 bundel berarti itu 12,5 kita kalikan aja kali 1x untuk roti. Berarti ada 12,5 buah roti. Atau mungkin nggak bisa bagi 2 ya rotinya, kita ambillah 13, dijual 13 rotinya. Nah kemudian tadi kacang almondnya 2:2 nih, kita kalikan 12,5 kali 2 yaitu 25. Berarti mereka harus menjual 12,5 atau 13 bungkus roti serta 25 bungkus kacang almond. Selanjutnya adalah rasio. Margin of safety. Margin of safety mengindikasikan berapa banyak sales bisa turun dari target supaya tidak menderita kerugian. Misalnya, pada kondisi BEP, total revenue-nya itu adalah TF0. Jika ingin menambah profit, maka total revenue-nya itu TF1. Margin of safety adalah delta TF atau TF1 dikurang TF0. TF1 dikurang TF0 adalah margin of safety atau sales dikurangi sales saat kondisi BEP. Analisis rasio. Rasio adalah membandingkan item secara vertikal dengan berbasis pada total revenue. Contohnya, saat ingin mencari gross profit ratio atau GPS, yaitu GP dibagi sales. Dengan analogi vertical analysis, maka GMF adalah GM dibagi TF dan berdasarkan margin of safety dibagi TF, profit ratio profit dibagi TF. TF1 terdiri atas TVC1, TFG, dan profit. TFG ditambah profit adalah GM1. TF0 terdiri atas TVC0, TFG, dan 0 profit. TFG ditambah 0 profit adalah GM0. Kemudian TFG ditambah profit dibagi TF1 akan sama dengan profit dikurang 0 dibagi TF1 kurang TF0. TFG ditambah profit adalah GM1 dibagi TF1 akan sama dengan profit dikurang 0 adalah profit, TF1 kurang TF0 adalah margin of safety. GM1 dibagi TF1 adalah GMF akan sama profit dibagi margin of safety. Kemudian jika rumus ini dibalik, maka profit adalah GMF dikali margin of safety. Profit ratio adalah GMF dikali MSF. Ilustrasi soal. Profit ratio adalah GMF dikali MSF. Misalnya GMF 40%, MSF 20%, maka profit ratio adalah 40% dikali 20% adalah 8%. Kemudian jika ingin mencari profit menggunakan rumus yang tadi, yaitu GMF dikali margin of safety. Margin of safety $1 juta dikali 40%, maka profitnya adalah 100.000. Kemudian jika menggunakan rumus profit ratio sama dengan profit dibagi TF, maka profitnya adalah sales dikali profit ratio. Sales 5 juta dikali 8% adalah $100.000. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.